Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai sesuatu yang relevan dengan zaman sekarang nggih. Jangan menjadi harimau dalam sirkus, tapi jadilah manusia cerdas spiritual. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa membuka mata hati kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Pernah tahu dulur harimau di alam liar? Ia bebas, berani, berwibawa. Aumanya ini menggetarkan hutan, langkahnya kokoh dan keberadaannya ini dihormati dan disegani. Berbeda dengan harimau di sirkus, hewan gagah ini berubah menjadi jinak, menuruti apa kata pawangnya, melompat di lingkaran api dan mendapatkan tepuk tangan ketika sudah melakukan apa yang diperintahkan. Ia tak lagi bebas, tidak memiliki kehendak sendiri dan hanya menunggu perintah dari orang lain. Tapi dulur, di sisi lain, pernyataan hanya jadi harimau di dalam sirkus itu diibaratkan sebagai orang yang hanya berkuasa dan berwibawa, suka menakut-nakuti dan sok gagah hanya di kandangnya saja. Dikiranya sudah hebat di suatu komunitas atau kelompoknya, padahal orang lain melihatnya sebagai tontonan hiburan binatang saja. Ada yang seperti itu, banyak. Di lingkungan dia merasa sok hebat, sok berpengaruh dan berkuasa, tetapi sebenarnya orang melihatnya itu tidak lain hanyalah jagoan kandang yang beraninya cuma di kandang saja. Mengapa? Ya karena dia paham dengan situasi lingkungannya. Berbeda kalau dia berada di luar kandangnya, akan melempem, mengkeret, tidak sesuai dengan sok gayanya. Jadi kalau panjenengan menemukan seseorang yang beraninya hanya di gerombolan atau tempatnya saja, maka ia tak ubahnya seperti harimau di dalam sirkus. Yang sebenarnya keberaniannya ini hanya tontonan saja, tidak berdasarkan naluri alaminya. Begitu pula dengan manusia dulur. Ketika manusia kehilangan kecerdasan spiritualnya, maka tak ubahnya dia seperti harimau dalam sirkus. Hidupnya dikendalikan oleh ekspektasi orang lain, tunduk pada tren dan takut menjadi berbeda. Yang bekerja, berbicara, atau bahkan berpikir bukan untuk kebaikan sejati, melainkan demi validasi ataupun tepuk tangan dari orang-orang yang mungkin bahkan tidak peduli. Sebenarnya yang dimaksud kecerdasan spiritual itu apa sih? Kecerdasan spiritual itu dulur, kemampuan seseorang untuk memahami makna hidup yang lebih dalam, memiliki prinsip yang kuat dan menjalani hidup dengan tujuan lebih tinggi dari sekedar tuntutan dunia. Manusia yang cerdas secara spiritual itu tidak mudah goyah hanya sekedar dari omongan dulur. Tidak mudah terseret arus hanya untuk demi diterima, dan tidak menjual jati dirinya hanya untuk kesenangan sesaat. Orang yang cerdas secara spiritual itu paham kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan harus berjuang, kapan harus melepaskan, tidak silau pujian, tidak tumbang karena hinaan, karena yang mereka cari itu bukan sekedar pengakuan dari manusia, tetapi lebih ke ketenangan jiwa dan nilai-nilai yang lebih abadi. Nah dulur, jika panjenengan merasa asing dengan prinsip kuat yang panjenengan pegang, jangan khawatir. Jika panjenengan dikucilkan lingkungan karena memilih jalan yang berbeda, tetaplah kuat. Layaknya harimau sejati yang tidak butuh tepuk tangan, tetapi ia hanya butuh hutan untuk tetap menjadi dirinya.
Jangan biarkan dunia mengubah panjenengan menjadi harimau dalam sirkus yang jinak, kehilangan arah, dan hanya untuk menghibur orang lain. Jadilah manusia yang memiliki prinsip, keberanian, dan kebijaksanaan untuk hidup dengan makna sejati. Nah, sebenarnya apa sih pelajaran yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan ini dengan kondisi yang saat ini relevan dengan apa yang saya sampaikan? Yang pertama, dulur, jangan takut menjadi berbeda. Di saat dunia penuh dengan tekanan sosial, kecerdasan spiritual itu mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar. Meskipun ini akan berbeda dengan mayoritas. Kebenaran itu tidak diukur dari jumlah orang yang melakukannya, dulur, tetapi dari esensi kebaikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, fokus pada makna, bukan pada tampilan. Banyak orang yang terlihat sukses di luar, tetapi ternyata kosong di dalam. Kecerdasan spiritual membantu kita mencari kebahagiaan yang lebih bermakna, bukan sekedar pujian dan pencitraan. Yang ketiga, tidak semua tepuk tangan itu berarti dukungan. Ketika banyak orang yang bersorak, bukan berarti itu karena peduli, tetapi mereka ini hanya ingin melihat kita terus menari sesuai dengan kehendaknya. Jadi, jangan hidup hanya memenuhi ekspektasi yang tidak ada habisnya. Yang keempat, menjaga hati dari kegelisahan sosial. Dulur, lingkungan saat ini sering dipenuhi oleh orang-orang yang terlihat baik, tetapi belum tentu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur. Nah, kecerdasan spiritual itu mengajarkan kita untuk fokus memperbaiki diri sendiri daripada sibuk menilai orang lain. Sehingga kita tidak mudah terseret arus negatif. Dan yang kelima, berani berjalan sendiri jika perlu. Tidak apa-apa, dulur, berjalan sendiri dalam kebaikan daripada ramai-ramai dalam kesesatan. Bukan berarti merasa diri ini lebih baik dari yang lainnya, dulur. Bukan, karena itu wujud kesombongan. Tetapi maksudnya adalah berjalan dalam kebaikan meski sendiri sesuai dengan apa yang kita yakini, tanpa membenci dengan mereka yang tidak sama dengan kita. Harimau sejati itu tidak butuh panggung, dulur. Dia hanya butuh tempat yang tepat untuk tetap menjadi dirinya. Dulur, di dunia yang semakin terobsesi dengan pencitraan, kecerdasan spiritual adalah kompas yang menjaga kita untuk tetap jujur pada diri sendiri. Jadi, jangan biarkan panjenengan kehilangan arah hanya demi sebuah tepuk tangan yang mungkin mereka itu tidak benar-benar peduli pada panjenengan. Waktu itu terus berjalan, dulur. Tidak mungkin kita selalu berada di atas. Ada kalanya juga merasakan di bawah. Ketika kita selalu menginginkan berada di atas, maka ketika waktunya berada di bawah itu akan sangat menyakitkan. Berbeda ketika kita berjalan sesuai dengan prinsip yang kita yakini, apapun tempat kita, mau di atas, di bawah, kita tidak akan merasakan yang namanya sakit, karena tujuannya bukan tentang tempat, tetapi karena prinsip kita yang menempatkan kita. Dimulai dari diri sendiri, semoga banyak yang terbuka mata hatinya. Saya Fitri Ika, salam rahayu.